Anak ilahi dan Wang Jian masing-masing mengambil salah satu dari dua ular air biru tua. Kedua belah pihak memulai pertempuran hebat. Cahaya pedang itu sangat mengejutkan dan cahaya suci memenuhi udara. Kedua ular air dalam berwarna biru itu bukan tandingannya dan benar-benar hancur. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur dari 10 jenius tingkat iblis di benua Azure? Lu Ming bergumam, terlihat sedikit serius. Dewa dan Wang Jian mungkin belum memasuki alam suci, tetapi kekuatan pertempuran mereka sangat mengejutkan. Kedua ular air dalam berwarna biru setengah sein itu sama sekali bukan tandingan mereka. Membunuh. Setelah beberapa gerakan, Wang Jian berteriak dan menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan. Puci. Darah berceceran di mana-mana saat kepala ular air Chang Ming terpotong oleh cahaya pedang. Tubuhnya yang besar jatuh ke danau dan mati. Di sisi lain, cahaya suci anak baptisnya mengembun menjadi pedang ilahi dan membelah ular air biru menjadi dua. Keduanya telah membunuh dua ular air dalam berwarna biru pada saat yang bersamaan. Banyak orang tersentak melihat pemandangan itu. Dia terlalu kuat. Ular air dalam berwarna biru setengah suci bukanlah tandingannya. Ia terbunuh dalam beberapa gerakan. Bisakah kamu membunuh seorang suci jika kamu bukan seorang suci? Seseorang bergumam, itu tidak mungkin. Alam suci terlalu kuat. Hanya legenda yang mengatakan bahwa seseorang dapat membunuh seorang Sein tanpa memasuki alam Sein. Meskipun 10 jenius teratas sangat kuat, mereka tidak bisa menandingi pakar alam suci. Seseorang menganalisis dengan suara rendah. Anak ilahi, sepertinya kita seimbang. Wang Jian memandang anak ilahi, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Kedua ular air dalam berwarna biru ini terlalu lemah. Tidak ada gunanya bersaing. Kata anak ilahi dengan santai. Anak ilahi, aku pasti akan mengalahkanmu dalam pertemuan harta karun kali ini. Mata Wang Jian bersinar seperti dua pedang dewa. 3 tahun lalu, kamu bukan tandinganku. Sekarang, kamu bahkan bukan tandinganku. Anak ilahi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Kita akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, mari kita hadapi binatang iblis ini. Wang Jian mendengus dingin. Pedang tempurnya menembus kehampaan, dan sinar cahaya pedang tersebar, membunuh binatang iblis satu demi satu. Anak ilahi tersenyum acuh tak acuh dan melangkah ke udara. Dengan semburan cahaya suci, binatang iblis itu juga terbunuh. Dengan tindakan Wang Jian dan putra surgawi, itu adalah penindasan total. Sejumlah besar binatang iblis telah dipanen, dan tidak ada ruang bagi orang lain untuk campur tangan. Dalam setiap pertemuan harta karun, 10 monster teratas adalah kekuatan utama. 3 tahun lalu, saya mengunjungi mereka sekali, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kekuatan tempur 10 monster teratas pasti lebih menakutkan. Sue Ningxin berkata dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. Tidak mengherankan jika mereka tidak mendapatkan poin apapun dalam pertemuan penyegelan harta karun. Mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat ke-7 bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lu Ming dan yang lainnya terlalu lemah untuk menghadapi bakat yang begitu mengerikan. Mereka bahkan tidak punya hak untuk melawannya dan akan dibunuh dalam hitungan detik. Namun, Lu Ming tidak berkecil hati. Orang-orang ini berada di benua Yuan dan lingkungan budidayanya terlalu bagus. Apalagi mereka punya bakat luar biasa. Tentu saja, budidaya mereka tinggi. Namun, Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu mengejar orang-orang ini dalam waktu beberapa tahun. Dia akan mampu bersaing dengan mereka dan bahkan melampaui mereka. Apakah saya dapat berpartisipasi dalam 3 tahun ke depan? Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Salah satu dari 2 harta karun yang dilelang adalah pecahan prasasti penekan penjara. Jika dia bisa membantu lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama dan mendapatkan hak mempelajari 2 harta karun selama 3 tahun, bisakah dia mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara? Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Darah berceceran di mana-mana saat sejumlah besar binatang iblis terbunuh. Tidak lama kemudian, hampir semua binatang iblis di Danau Naga dibantai. Beberapa dari mereka yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di danau. Permukaan danau menjadi sunyi. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari bawah danau. Namun,
Setelah Dragon's Roar, permukaan danau tetap tenang, dan tidak terjadi apa-apa lagi. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dasar danau. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada dua ular air dalam berwarna biru setengah suci di sebuah danau kecil? Mata Wang Jian seperti dua pedang dewa. Dia memandang ke danau seolah-olah dia akan menembusnya. Kita akan mengetahuinya setelah kita membukanya dan melihatnya. Anak ilahi sangat mendominasi. Dia bermandikan cahaya suci seperti putra dewa. Dia mengambil langkah maju, mengguncang dunia. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengepalkannya. Kekuatan isap yang kuat meledak. Air danau di bawahnya disedot ke dalam corong. Kemudian, anak ilahi menekan dengan telapak tangannya. Ledakan, air danau kembali mengalir deras. Permukaan danau bergetar, dan air di tengah danau terdorong menjauh. Air melonjak ke segala arah, dan muncullah daerah kering. Memotong, anak ilahi berkata dengan lembut. Seberkas cahaya suci terbang seperti pedang surgawi dan menebas dasar danau. Ledakan, 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 dasar danau terbelah, dan retakan besar muncul. Namun dasar danau itu kosong. Apa? Anak ilahi mengerutkan kening. Suara mendesing. Di bawahnya, air danau bergulung ke belakang sehingga menimbulkan gelombang besar. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga lainnya terdengar. Di sana, mata Wang Jian menoleh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul puluhan mil jauhnya. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul dari tangannya dan menebas danau. Suara mendesing. Tanda pedang sepanjang 100 mil muncul di permukaan danau. Air danau terbelah, dan retakan dalam muncul di dasar danau. Mengaum. Raungan naga terdengar dari celah itu. Kemudian, bayangan naga keluar dari celah itu. Ini bukanlah naga asli, tapi pantom. Setelah melesat ke langit, otomatis menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, suara gemuruh datang dari dasar danau, dan gumpalan cahaya keemasan menyebar. Ada sesuatu, benar-benar ada sesuatu di bawah danau. Mata banyak orang berbinar. Air di danau itu mendidih dan terus mengalir. Dasar danau berguncang seolah ada makhluk berukuran besar yang berusaha melepaskan diri dari dasar danau. Tanah retak terbuka dan air danau yang tak berujung mengalir masuk. Suara gemuruh terus berlanjut. Lalu, sebuah benda besar muncul. Ini adalah istana besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Di dinding dan pilar, ada ukiran naga asli yang terlihat seperti aslinya. Istana naga. Ini adalah istana naga. Seseorang berseru. Dikatakan bahwa naga sejati yang kuat hidup di Danau Naga pada zaman kuno. Itu benar. Istana naga ini sangat megah. Naga sejati yang tinggal di dalamnya pastilah naga sejati dari alam suci. Mata banyak orang berbinar. Ada legenda di masa lalu. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Bahkan jika ada naga sejati di alam suci, mereka pasti sudah jatuh. Jadi, setelah naga asli jatuh, apakah dia ada di istana naga ini? Berapa banyak harta karun yang ada di istana naga? Tidak heran ada begitu banyak binatang iblis air yang kuat di danau ini. Ternyata di dasar danau terdapat istana naga. Tanah runtuh, dan air danau tersapu. Segera, seluruh istana naga muncul di depan semua orang. Di depan istana naga, ada lorong lebar yang menuju ke gerbang istana naga. Terlihat pintunya tertutup rapat. Di kedua sisi lorong, ada patung naga sejati. Tampaknya terbuat dari perunggu dan sangat hidup, tampak sangat perkasa. Bas, tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas menuju gerbang istana naga. Namun, ketika dia sampai di lorong di depan gerbang, patung naga sejati di kedua sisi lorong itu mengeluarkan raungan naga dan mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Gambaran naga sejati bergegas keluar dan menerkam sosok itu. Sosok itu adalah seorang pria kekar parubaya dengan budidaya kerajaan bela diri LV4. Dia terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, di saat berikutnya, pertahanannya terkoyak oleh bayangan naga sejati, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Seorang seniman bela diri di ranah bela diri kerajaan LV4 terbunuh seketika. Beberapa orang tersentak, tampaknya tidak mudah untuk memasuki istana naga. Bayangan naga sejati begitu kuat, tampaknya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-7. Itu benar, tampaknya mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat ke-7 tidak bisa masuk sama sekali. Beberapa orang sedang berdiskusi, orang tua ini akan mencobanya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan bergegas menuju gerbang istana naga.
Demikian pula, ketika dia terbang ke lorong, banyak bayangan naga sejati menerkamnya. Orang tua itu meledak dan mengirimkan cetakan telapak tangan terus-menerus, berbenturan dengan bayangan naga yang sebenarnya. Siluet naga yang sebenarnya terlempar, tapi lelaki tua itu dengan berani maju ke depan. Tidak lama kemudian, dia melewati lorong dan sampai di depan gerbang. Melihat ini, semakin banyak orang terbang menuju gerbang Istana Naga. Namun, sebagian besar dari mereka setidaknya berada di alam Raja Bela Diri tingkat ketujuh. Mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga dan tiba di depan pintu. Putra Ilahi dan Wang Jian juga pindah. Bayangan naga yang sebenarnya tidak benar-benar menghentikan mereka. Hancurkan pintunya. Putra Ilahi sangat mendominasi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan meninju gerbang Istana Naga. Ledakan. Gerbang Istana Naga bergetar hebat seolah-olah akan dihancurkan. Semuanya, tunggu apa lagi? Kata anak baptis itu. Baiklah, ayo serang bersama. Yang lainnya juga mulai bergerak. Totalnya ada sekitar 20 orang. Segala jenis cahaya pelangi mendarat di pintu. Pintunya bergemuruh dan akhirnya tidak mampu menahan beban yang berat dan langsung meledak. Mengenakan biaya, suara mendesing. Begitu gerbang Istana Naga dibuka, lebih dari 20 orang bergegas masuk dan menghilang dalam sekejap mata. Kakak senior, apakah kamu ingin mencoba? Lu Ming memandang Tian Cui dan Sue Ningxin. Karena aku di sini, tentu saja aku harus mencobanya. Kata Tian Cui, dan Sue Ningxin menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo pergi bersama. Kata Lu Ming. Mereka bertiga segera terbang menuju gerbang Istana Naga. Banyak orang memandang mereka dengan heran. Ketiga orang ini sangat berani. Dua di antaranya berada di alam bela diri kerajaan tingkat kelima, dan satu di antaranya berada di tingkat ketiga. Mereka sebenarnya ingin membobol Istana Naga. Mereka benar-benar mencari kematian. Anak muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming dan dua orang lainnya berpura-pura tidak mendengar apapun. Ketika mereka hendak mencapai gerbang, bayangan naga sejati menerkam mereka. Enyah, Tian Cui meraung marah saat dia menghantamkan palu raksasanya ke depan. Bang, bayangan naga sejati terlempar. Sue Ningxin melontarkan pukulan dan juga mengirim bayangan naga sejati terbang. Lu Ming memegang tombak panjang itu dan menyapukannya. Dia memukul salah satu naga. 10 lapisan kekuatan meledak dari tombak panjang dan mengirim bayangan naga yang sebenarnya terbang. Apa? Bayangan naga yang sebenarnya terlempar. Bahkan ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga itu mampu mengirim bayangan naga yang sebenarnya terbang. Bagaimana mungkin? Orang di bawah kerajaan bela diri tingkat 7 semuanya berseru tak percaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar saat siluet naga yang lebih nyata menerkam ke arah Lu Ming dan dua lainnya. Mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga, masing-masing bertanggung jawab di satu sisi, dan terus membombardir. Bang, 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 siluet naga sejati dikirim terbang satu demi satu. Mereka bertiga membentuk formasi seperti pisau tajam saat mereka menyerang menuju gerbang. Segera, mereka menerobos penghalang siluet naga sejati dan berhasil sampai di depan gerbang. Bayangan naga yang sebenarnya itu pasti sudah melemah. Ya, setelah serangan begitu banyak orang, kekuatan bayangan naga yang sebenarnya telah melemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ahli ranah Kaisar Bela Diri LV3 bisa menerobos? Kesempatan kita telah tiba. ... Bas. Dan EBSP, Wosh. Segera, beberapa orang bergegas menuju gerbang Istana Naga. Raungan naga bergema, dan bayangan naga sejati menerkam orang-orang ini. Enyah, seorang tetua di alam bela diri kerajaan tingkat 6 mencoba untuk mengusir bayangan naga sejati. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan bayangan naga sejati, ekspresinya berubah drastis. Dengan suara retak, tulangnya patah. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Di belakangnya, bayangan naga sejati terbang dan merobeknya menjadi dua. Di saat yang sama, beberapa orang lagi menjerit dan tewas di tempat. Mereka dibunuh oleh naga sejati. Orang-orang lainnya terkejut. Beberapa orang yang hendak bergegas keluar menghentikan langkahnya. Mereka berkeringat dingin dan diam-diam bersukacita karena reaksi mereka agak lambat. Kekuatan naga yang sebenarnya tidak berkurang sama sekali. Persis sama seperti sebelumnya.
Ketiga pemuda itu sebenarnya bisa bergegas. Banyak orang memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan kaget. Mereka memahami bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada saat itu, Lu Ming dan dua lainnya bergegas ke gerbang Istana Naga. Di belakang pintu ada aula yang luas. Di belakang aula, di sisi kiri dan kanan, ada dua pintu. Kita harus pergi ke arah mana? Tian Cui bertanya. Semuanya baik-baik saja, hanya sisi kanan, kata Lu Ming. Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka bertiga bergegas menuju pintu di sebelah kanan dan menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong. Setelah melewati lorong, mereka menemukan beberapa koridor panjang dengan ruangan di setiap sisinya. Mereka bertiga masuk ke kamar dan menemukan bahwa kamar itu kosong. Kita terlambat, semuanya telah diambil, kata Tian Cui. Karena dia bisa melihat ada jejak di tanah. Seharusnya ada barang-barang yang ditempatkan di sana sebelumnya, tetapi sekarang barang-barang itu telah tersapu. Seharusnya itu diambil oleh orang-orang yang datang sebelum mereka. Bahkan meja, kursi, pot bunga, dan sejenisnya dirampas. Lu Ming agak terdiam. Legenda mengatakan bahwa naga sejati suka mengumpulkan segala jenis harta karun dan bahan berharga. Bahkan beberapa furnitur biasa pun terbuat dari bahan berharga. Tian Cui bergumam sambil melirik ke arah Sue Ningxin. Mengapa? Saya tidak yakin. Sue Ningxin memelototi Tian Cui. Tian Cui tersenyum polos dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melewati sebuah ruangan, mereka melihat seorang lelaki tua yang sedang menjarah secara sembarangan. Meja, kursi, tempat lilin, pot bunga, dan sejenisnya semuanya dijauhkan. Wow, pot bunga itu terbuat dari batu sari giok. Batu esensi giok dapat digunakan untuk menempa senjata spiritual kaisar. Juga, meja itu terbuat dari Dragon Fang Jade. Itu bahan untuk membuat senjata suci. Mata Tian Cui melebar saat dia berseru. Gerakan orang tua itu sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, dia memindahkan semua yang ada di ruangan itu. Seperti yang diharapkan, naga sejati suka mengumpulkan harta karun. Peralatan biasa itu semuanya adalah bahan pemurnian yang berharga. Akan aneh jika mereka tidak dibawa pergi. Orang tua itu menatap mereka dengan heran, tapi dia mengabaikan mereka. Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke sisi lain. Ayo cepat juga, kalau tidak, kita bahkan tidak akan punya sup untuk diminum. Tian Cui berseru. Mereka bertiga menampilkan sosok mereka, secara acak memilih arah dan terbang. Lu Ming dan dua lainnya berjalan mengitari koridor dan sampai ke sebuah ruangan. Mereka akhirnya menyadari bahwa ruangan itu belum digeledah. Meja, kursi, dan bahan pemurnian langka lainnya disimpan oleh mereka bertiga. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Namun, kali ini, setelah melewati beberapa ruangan, mereka menemukan bahwa semuanya telah digeledah. Ruangan yang baru saja mereka masuki adalah seekor ikan yang lolos dari jaring. Mereka bertiga melewati beberapa ruangan dan sampai di aula samping. Mereka bertiga berhenti di situ. Di depannya, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia sedang mengamati lukisan di dinding aula. Pada lukisan ini, ada beberapa naga sejati yang terbang di udara. Itu sangat hidup, seolah-olah beberapa naga sejati akan melompat keluar dari lukisan itu. Anak ilahi, mata Lu Ming dan dua lainnya menyipit. Pemuda ini adalah jenius yang luar biasa dari Sekte Dewa Surgawi, Putra Ilahi. Setelah mendengar keributan itu, Putra Surgawi berbalik dan memandang Lu Ming dan dua lainnya dengan tatapan dingin. Seorang murid lembah Dewa Naga, pantas saja Anda bisa sampai di sini. Enyahlah, kata anak ilahi dengan dingin. Kata terakhirnya seperti auman marah dewa. Cahaya suci meledak, dan angin kencang menyapu Lu Ming dan dua lainnya. Ekspresi ketiga pria itu berubah drastis. Mereka melepaskan Yuan dan domain mereka yang sebenarnya untuk melawan, tetapi anginnya terlalu kencang. Itu terus membombardir tubuh mereka, dan mereka bertiga merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan terpaksa mundur. Mereka merasakan kidan darah mereka bergejolak, dan mereka hampir memuntahkan darah. Putra Ilahi melirik mereka bertiga lagi dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan gulungan itu, seolah-olah dia tidak mau repot-repot menyerang Lu Ming dan dua lainnya. Dengan sekejap tubuhnya, dia keluar melalui sebuah lorong.
Dia hanya memarahi saya karena memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Tian Cui dengan sedih mengutuk. Lu Ming tidak bersuara. Dunia bela diri Dao seperti ini. Dengan kekuatan, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya berbicara. Mereka bertiga memilih arah lain untuk dituju. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah aula besar. Di dinding aula, ada banyak mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tertanam. Mata Sue Ningxin berbinar. Dia mengeluarkan mutiara bercahaya malam satu persatu dan menyimpannya dengan penuh semangat. Lu Ming dan Tian Cui saling memandang. Mutiara bercahaya adalah harta karun bagi orang-orang biasa, tetapi bagi para penggarap bela diri seperti mereka, itu tidak ada bedanya dengan batu yang tidak berguna. Konon naga sejati suka mengumpulkan harta karun, terutama harta karun yang berkilau. Itu benar. Tian Cui bergumam. Huff, apa yang kamu tahu? Sue Ningxin melirik ke arah Tian Cui, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ledakan, ledakan. Saat ini, mereka bertiga terkejut karena mendengar ledakan dahsyat di depan mereka. Di sana, pertarungan hebat, atau alis Tian Cui berkedut. Ayo kita lihat, hati-hati, kata Lu Ming. Mereka bertiga menyembunyikan auranya dan menuju ke arah suara. Tidak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari pintu besar dan sampai di aula besar. Aula itu sangat luas dan mungkin dapat menampung ratusan ribu orang. Di tengah aula ada peti mati logam besar. Peti mati itu diukir dengan naga asli, dan ada lapisan prasasti di atasnya. Peti mati naga. Mereka bertiga kaget. Ini jelas merupakan peti mati naga. Pada saat ini, beberapa ahli sedang menyerang peti mati naga. Namun, tulisan pada cahaya naga muncul dan membentuk layar cahaya yang menghalangi peti mati naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli semuanya berada di atas tingkat ketujuh dari kerajaan bela diri. Salah satunya bahkan berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Cahaya cemerlang keluar dari tangannya dan membombardir tirai tipis peti mati naga. Tirai tipis itu bergetar, tetapi tidak dapat dipecahkan saat ini. Kedatangan kelompok 3 orang Lu Ming menyebabkan beberapa dari mereka berbalik dan melihat mereka. Ketika mereka melihat bahwa yang terkuat dari ketiganya hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-5, ekspresi jijik melintas di wajah mereka. Namun, mereka langsung mengabaikannya. Peti mati naga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat 8 telah tiba dan bergabung dengan yang lain dalam menyerang peti mati naga. Ledakan keras terus-menerus menarik perhatian para ahli. Perlahan-lahan, semakin banyak ahli yang bermunculan. Bas, seorang pria muda melangkah keluar dari suatu arah, tubuhnya dipenuhi pedang Qi. Dia adalah jenius dari sekte pedang Jiuxiao, Wang Jian. Bang, di arah lain, cahaya suci memenuhi udara saat anak ilaji melangkah keluar. 2 jenius tingkat iblis dari negara bagian Azure telah tiba pada waktu yang sama. Peti mati naga. Mata anak ilaji bersinar. Pergilah, dasar sampah. Anak ilaji berteriak dengan dingin. Dia maju selangkah dan muncul di depan peti mati naga. Cahaya suci meledak dari tubuhnya. 2 tuan dikirim terbang oleh cahaya suci putra ilaji. Menjijikkan. Kedua ahli itu meraung dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ledakan. Telapak tangan anak ilaji membentur layar cahaya peti mati. Layar cahaya di atas peti mati naga bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja, tapi ia berhasil bertahan. Haha, anak ilaji, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Biarkan saya membantu Anda. Wang Jian mencibir. Cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas tirai cahaya. Tirai tipisnya juga bergetar hebat, tapi tidak pecah. Ayo serang bersama. Anak ilaji memandang yang lain dengan dingin. Bang! Kemudian, anak ilaji maju selangkah. Cahaya suci yang cemerlang berubah menjadi bila ilahi dan menebas layar cahaya di atas peti mati naga. Pada saat yang sama, Wang Jian juga menebas. Yang lain mengertakkan gigi dan mulai bergerak. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, kekuatannya sangat menakutkan. Mereka semua membenturkan layar cahaya secara bersamaan, menyebabkannya bergetar hebat. Kaca. Suara retakan datang dari tirai tipis, dan retakan muncul. Layar cahaya terbuka, semua orang bersemangat dan terus menyerang. Akhirnya,
Tirai tipis itu meledak dengan keras, dan tulisan di peti mati naga besar itu meredup dan menghilang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada peti mati naga. Apa yang ada di dalam peti mati naga? Mungkinkah naga sejati benar-benar terkubur di sini? Membuka, anak ilaji bermandikan cahaya suci. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk di udara dan menghantam peti mati naga dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Tutup peti mati naga dibuka. Bas, bas, dan EBSP, wosh. Pada saat ini, semua orang naik ke udara dan melihat ke dalam peti mati naga. Seekor naga, naga sejati. Seekor naga sejati tergeletak di peti mati naga. Seluruh tubuh naga asli berwarna hitam pekat, dan sisik hitamnya memperlihatkan kilau kristal. Ada 2 tanduk naga di kepalanya, dan 5 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga hitam, dan aura misterius terpancar dari tubuhnya. Alam suci. Naga sejati ini pasti telah mencapai alam suci ketika masih hidup. Naga sejati dari alam suci penuh dengan harta karun. Saat itu, Lu Ming telah menghabiskan 2 juta poin kontribusi untuk menukar 15 kg tulang naga alam bijak dengan spiritualitas lengkap. Terbukti betapa berharganya mereka. Mayat naga sejati ini, meski telah kehilangan sebagian spiritualitasnya, tetap tak ternilai harganya. Bas, bas. Tiba-tiba, seseorang bergerak dan menerkam ke arah mayat naga asli dengan kecepatan ekstrim. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu menyentuh naga asliku. Membunuh. Mati, teriak anak ilaji dengan dingin. Cahaya suci meledak, berubah menjadi pedang ilahi yang menebas. 2 jeritan terdengar saat 2 orang yang menerkam naga sejati itu dipotong menjadi 2 oleh pedang surgawi dan mati di tempat. Anak ilahi, bukankah kamu terlalu sombong? Kami membuka peti mati naga ini bersama-sama, dan setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Apakah Anda ingin memonopolinya? Petik 1. Seorang tetua kerajaan bela diri LV9 berteriak dengan marah. Enyah, jika kamu tidak tersesat, matilah. Anak ilaji berkata dengan dingin, suaranya sangat sombong. Hehe, anak ilahi, tidak akan mudah bagimu untuk mengambil alih naga sejati ini untuk dirimu sendiri. Wang Jian mencibir. Anak ilaji melihatnya, matanya dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kekuatan berbicara sendiri, dan dia tidak bisa mengabaikan kekuatan Wang Jian. Ekspresi orang lain jelek, sulit bagi mereka untuk melawan 2 sosok mengerikan, Wang Jian dan Putra Dewa. Semuanya, mayat naga alam suci sangat langka. Karena kita sudah melihatnya, bagaimana kita tidak mengambil bagiannya? Bagaimana kalau kita bergabung? Kata lelaki tua di ranah Kaisar Bela Diri LV9. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Yang lain menyuarakan pendapat mereka. Lebih dari selusin ahli melintas dan berkumpul untuk melawan Putra Surgawi dan Wang Jian. Sekelompok kru yang beraneka ragam, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Anak ilaji berkata dengan dingin dan melangkah menuju mayat naga yang sebenarnya. Dia ingin menyingkirkan mayat naga ilahi secara langsung. Selama dia menyingkirkan mayat naga yang sebenarnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bas, suara pedang terdengar, dan Wang Jian juga bergerak. Bagaimana dia bisa membiarkan putra ilahi memonopolinya? Lakukan, para ahli lainnya juga pindah. Totalnya ada 13 orang. 3 di antaranya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, sedangkan sisanya berada di tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan seorang ahli setengah Sein pun tidak bisa mengabaikan mereka. Ketiga kelompok itu menerkam naga asli pada saat yang bersamaan. Adapun Lu Ming dan 2 lainnya, salah satu dari mereka berdiri di sisi aula dan memperhatikan dengan dingin. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan anak ilahi serta yang lainnya langsung mengabaikan mereka. Enyah, enyah, putra ilaji berteriak beberapa kali, dan cahaya suci mengembun menjadi pedang ilahi. Dia langsung menebas selusin bilah, mengarah ke Wang Jian dan selusin orang. Bas, cahaya pedang meledak dan berbenturan dengan pisau dewa. Ruangan itu dipenuhi dengan suara konfrontasi sengit, dan pedang ki serta cahaya pisau tidak terkendali. Sekitar selusin ahli juga melakukan yang terbaik untuk memblokir cahaya pedang putra dewa. Putra dewa mengambil kesempatan untuk mengambil mayat naga asli, mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Jangan pernah memikirkannya. Pada saat yang sama,
Wang Jian juga meraih sebuah tangan besar dan bertabrakan dengan tangan besar putra ilaji. Ini milik kita. Selusin orang menyerang ke depan dengan sekuat tenaga dan mencakar mayat naga. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang menggemparkan bumi meledak dari aula naga, membentuk gelombang suara menakutkan yang meluncur ke segala arah. Ekspresi anak ilaji dan Wang Jian sedikit berubah. Mereka masing-masing memadamkan cahaya pedang dan pedang Qi, memecah gelombang suara. Selain dua ahli kerajaan bela diri LV9 yang mampu menahan gelombang suara, orang-orang lainnya terpaksa mundur. Beberapa di antaranya bahkan sampai memuntahkan darah. Lu Ming dan dua lainnya juga mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun, jaraknya jauh dan kekuatan gelombang suara sangat berkurang. Mereka memblokirnya dengan lebih mudah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir kaget. Raungan naga datang dari peti mati naga. Mungkinkah naga yang sebenarnya belum mati? Mengaum. Kemudian, raungan naga lainnya datang dari peti mati naga. Bang! Bang! Kemudian, suara dentuman datang dari peti mati naga. Naga hitam sebenarnya berdiri dan meraung. Ia melihat sekeliling, dan mata naganya yang besar menampakkan cahaya yang ganas. Bagaimana mungkin, naga sejati alam suci tidak mati? Tidak, naga sejati alam suci sudah mati. Ini hanyalah tanda abadi dari naga sejati alam suci. Banyak orang berbicara satu demi satu. Suara terakhir membuat hati semua orang bergetar. Mereka merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada aura kehidupan pada naga sejati. Ia memang sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Naga sejati bisa bergerak hanya karena jejak merek yang tidak bisa dipadamkan. Apa gunanya melawan ketika kamu sudah mati? Ini ditakdirkan untuk menjadi milikku hari ini, kata anak ilaji dengan dingin. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Dia mengepalkan tangannya di udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Banyak orang terkejut. Ini adalah seni rahasia sekte dewa, tombak hukuman dewa. Membunuh. Putra ilaji berteriak, dan tombak hukuman ilahi menembus kehampaan menuju mayat naga sejati. Selama tanda abadi dari naga sejati alam suci dihancurkan, naga sejati alam suci akan mati total. Mengaum. Naga hitam sejati meraung marah dan menyerang dengan cakarnya. Ledakan. Cakar naga dan tombak hukuman ilahi putra ilaji bertabrakan dengan ledakan yang dahsyat. Naga hitam gemetar, dan anak Tuhan terpaksa mundur 2 langkah. Lagi pula, naga sejati alam suci telah mati selama bertahun-tahun, dan jejak tandanya tidak akan memiliki kekuatan tempur yang dimilikinya saat ia masih hidup. Di sisi lain, cahaya pedang meledak dan Wang Jian juga muncul. Naga hitam sejati mengibaskan ekornya dan memblokir cahaya pedang Wang Jian. Kemudian, tanduk naga bersinar, dan 2 sinar cahaya hitam meledak, menebas ke arah putra ilahi dan Wang Jian. Tombak hukuman ilahi putra ilaji menyerang lagi, menghancurkan cahaya hitam. Di sisi lain, Wang Jian juga telah menghancurkan cahaya hitam naga sejati. Kamu sudah mati bertahun-tahun, namun kamu masih ingin melawan. Hari ini, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Anak ilaji membuka mulutnya, dan ruang di antara alisnya menyala. Sebuah pagoda kecil terbang keluar. Itu adalah pagoda giok putih kecil. Begitu terbang, ia mengembang dengan cepat, memancarkan cahaya suci berwarna putih susu. Senjata suci. Seseorang berseru. Ledakan. Putra ilahi memegang senjata sucinya, dan dengan basis budidayanya, ia mampu mengendalikannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pagoda giok putih hancur menuju naga hitam. Mengaum. Naga hitam sejati meraung dengan marah, dan cakar naganya menghantam menara giok putih kecil dengan keras, membuat raungan yang sangat keras. Ledakan. Pagoda giok putih bergetar, namun mayat naga asli juga gemetar dan mundur. Kemudian, pagoda giok putih runtuh lagi. Meskipun naga sejati itu meraung berulang kali, ia masih bisa ditekan. Mengaum. Naga hitam sejati meraung dan benar-benar meninggalkan putra ilahi. Ia memutar tubuhnya dan bergegas ke langit di atas aula. Ia sebenarnya ingin melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Putra ilaji melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan prasasti muncul. Saat gulungan itu dibuka, tulisan di atasnya bersinar. Bas, sejumlah besar muncul dan menekan kekosongan. Gulungan prasasti yang luar biasa, itu benar-benar dapat menghentikan kekosongan. Di sisi aula, mata Lu Ming menyipit. Gulungan prasasti anak ilahi sangatlah menakjubkan.
Itu bisa memotong kekosongan dan menutupnya. Dengan cara ini, naga hitam akan kesulitan melarikan diri. Anak ilaji, kamu benar-benar murah hati. Anda bahkan rela mengeluarkan gulungan jimat prasasti kuno seperti yang dilarang. Kata Wang Jian. Hah, anak ilaji mendengus dingin dan maju selangkah. Dia muncul di atas naga hitam. Pagoda giok putih hendak menekan lagi dan menghancurkan sepenuhnya tanda naga hitam. Gelembung. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Lu Ming telah mengirimkan transmisi suara ke gelembung di bahunya. Kemudian, gelembung itu membuka mulutnya dan mengayunkan cakar kecilnya ke depan. Kaca, kaca, di atas aula, ruang yang disegel oleh gulungan prasasti ruang kosong terlarang dewa mulai bergetar seperti air. Kemudian pecah seperti kaca. Gulungan prasasti dewa yang melarang kekosongan kehilangan efeknya. Penyegelan kekosongan gagal. Gulungan prasasti otomatis terbakar dan berubah menjadi abu. Gulungan prasasti biasanya sekali pakai. Mengaum. Pemenjaraan kekosongan gagal. Naga hitam mengeluarkan raungan yang panjang, dan kekuatan naganya sangat besar dan perkasa. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya hitam. Ledakan, naga hitam sejati menyerang dengan cakarnya dan menghantam pagoda giok putih dengan keras, membuatnya terbang. Kemudian, naga hitam sejati mengeluarkan raungan panjang dan membubung ke langit. Itu langsung membuat lubang besar di langit-langit aula dan terbang keluar. Hualala, puing-puing beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di atas istana naga, dan seekor naga hitam sejati hendak terbang keluar. Siapa ini? Putra dewa meraung saat dia mengamati sekeliling, memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Baru saja, seseorang secara diam-diam telah merusaknya dan menghancurkan larangan ilaji, membiarkan naga hitam sejati melarikan diri. Niat membunuh anak baptisnya telah mencapai puncaknya setelah kehilangan kesempatan besar dan gulungan kuno yang dilarang. Tidak ada yang bersuara, suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, Raja Pedang membubung ke langit dan mengejar naga hitam. Putra Ialji mengeluarkan raungan marah dan juga naik ke langit, mengejar naga hitam sejati. Ayo kita lihat, itu benar, setidaknya kita harus mendapat bagian dari jarahannya. Semua ahli lainnya bergegas ke langit dan bergegas menuju lubang di atas kepala mereka. Cahaya tersebar dari atas. Naga hitam sejati baru saja menembus atap istana naga dan bergegas keluar. Itu naga sejati. Bukan, mayat naga asli. Ayo kita lihat. Lu Ming dan yang lainnya masih bisa mendengar suara dari luar. Jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak bisa memasuki istana naga semuanya terkejut saat melihat naga hitam terbang keluar. Mengaum, ledakan. Setelah itu, raungan naga terdengar. Jelas sekali bahwa naga hitam sejati telah ditangkap dan akan terlibat dalam pertempuran besar lainnya dengan putra surgawi dan yang lainnya. Kicau, di bahu Lu Ming, gelembung-gelembung memanggil. Lu Ming tersenyum. Baru saja, Lu Ming telah membuat gelembung menghancurkan kehampaan yang dilarang Tuhan dari putra dewa itu. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu dan dapat mengontrol ruang dan waktu. Mudah baginya untuk menghancurkan ruang angkasa secara rahasia tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan keluar untuk menonton pertunjukannya? Kata Tian Cui, merasa agak tertekan. Mereka tidak memperoleh apapun dari istana naga kecuali beberapa bahan pemurnian. Adapun mayat naga yang sebenarnya, dia hanya bisa memandang tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi ketika dia tidak bisa memperjuangkannya? Semua naga sejati suka membangun gudang harta karun. Ini sangat rahasia, dan saya rasa itu belum ditemukan. Saat ini, Sue Ningsin berbicara. Perbendaharaan. Mata Tian Cui berbinar. Sue Ningsin adalah naga sejati yang asli, jadi dia secara alami paling memahami kebiasaan naga sejati. Itu benar, Sue Ningsin mengangguk dan berkata, dan Departemen Keuangan itu sangat tersembunyi. Kemungkinan besar letaknya tidak jauh dari mayat naga yang sebenarnya. Itu tidak jauh. Kemungkinan besar ada di aula ini. Kata Lu Ming. Tidak buruk. Sue Xin mengangguk. Kalau begitu ayo cepat mencarinya. Saat orang-orang itu kembali, kita tidak akan melakukan apapun. Kata Tian Cui. Dia kemudian bergegas keluar dan melihat sekeliling, mencari pintu tersembunyi. Lu Ming dan Sue Ningsin juga melihat sekeliling. Namun, setelah hati-hati melihat sekeliling aula, mereka tidak menemukan apapun. Jangan bilang kalau itu ada di bawah peti mati naga. Pada saat ini,
Lu Ming mengalihkan pandangannya ke peti mati naga. Itu mungkin. Mata Sue Ningsin berbinar. Jika berada di bawah peti mati naga, bukankah itu yang paling dekat dengan naga hitam? Haha, cepatlah. Tian Cui buru-buru bergegas, kedua telapak tangannya menekan peti mati naga. Otot-ototnya menonjol, dan dia mendorongnya dengan kekuatan besar. Ledakan, 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 peti mati naga besar didorong oleh Tian Cui. Lu Ming dan Sue Ningsin juga pergi membantu. Mereka bertiga bekerja sama dan memindahkan peti mati naga. Ada sebuah pintu. Saat peti mati naga dipindahkan, mata ketiga orang itu berbinar. Jelas ada sebuah pintu di bagian bawah peti mati naga. Dari tampilan pintunya, treasury naga asli kemungkinan besar ada di bawah. Hancurkan pintu ini. Sebuah palu raksasa muncul di tangan Tian Cui. Tunggu sebentar. Lu Ming berteriak. Kemudian, jarak di antara alisnya bersinar. Prasasti padat muncul di kehampaan, membentuk susunan besar. Arai besar ini dapat mengisolasi suara. Ini adalah tulisan pada badan kedua. Melalui Lu Ming, dia menuliskan susunannya. Adik laki-laki sangat bijaksana. Bibir Tian Cui membentuk senyuman saat dia mengangkat palu raksasanya dan membenturkannya dengan keras ke pintu. Ledakan. Palu raksasa itu hancur dengan ledakan yang dahsyat. Jika bukan karena formasi isolasi suara, itu pasti akan membuat orang-orang di luar waspada. Namun, pintu di tanah baik-baik saja setelah palu menghantamnya. Itu hanya meninggalkan bekas samar. Ini sangat sulit. Saya tidak percaya. Lagi, Tian Cui terus mengangkat palu raksasanya dan menghancurkannya sekali lagi. Tapi tidak ada gunanya, tidak bergerak sama sekali. Palu surgawi menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak, itu tidak bisa dibuka, kata Tian Cui tanpa daya. Pintu ini hanya bisa dibuka dengan metode khusus. Kekerasan tidak ada gunanya. Lu Ming mengamati dengan cermat. Aku pernah mendengar bahwa beberapa naga sejati menggunakan darah mereka sendiri sebagai kunci untuk menutup pintu gudang harta karun dan menguji darahku. Kata Sue Ningsin setelah berpikir sejenak. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Sue Ningsin membuat sayatan di lengannya yang seperti giok. Darah seperti kristal menetes ke tanah. Ledakan, 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 tanah tiba-tiba bergetar dan bergemuruh. Kemudian, pintu di tanah terbelah, memperlihatkan ruang rahasia bawah tanah. Begitu pintu terbuka, cahaya terang menyebar dari bawah. Terbuka, ayo turun. Mata mereka berbinar dan mereka terbang ke bawah. Di bawah mereka ada ruang rahasia. Saat mereka turun, mereka bertiga tercengang. Harta karun, semuanya adalah harta karun. Sekilas, itu semua adalah harta karun, menumpuk seperti gunung. Ada berbagai macam bahan yang berkilauan, ada yang untuk senjata roh dan ada pula untuk senjata sein, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berkilau dan berkilau. Ada juga berbagai macam senjata roh. Lu Ming meliriknya dan menemukan bahwa ada senjata spiritual dari berbagai tingkatan. Bahkan ada senjata spiritual tingkat rendah. Semuanya berkilau dan cemerlang. Beberapa harta spiritual bahkan tertanam dengan permata. Dia bahkan melihat tumpukan mutiara malam. Tentu saja ada juga tumpukan batu permata mentah. Namun, pandangan Lu Ming tertuju pada selusin bola cahaya yang melayang di udara. Senjata suci. Selusin bola cahaya semuanya merupakan senjata suci. Lebih dari 10 senjata suci. Jantung Lu Ming mulai berdebar kencang. Singkirkan, ayo cepat simpan, kata Lu Ming. Jika mereka ditemukan oleh anak Tuhan dan yang lainnya, mereka tidak akan mendapat bagian. Ya, cepat simpan, kami akan membereskannya setelah kami keluar, kata Tian Cui. Mereka bertiga mengeluarkan cincin interspatial dan masing-masing mengambil beberapa senjata sein. Kemudian, mereka menempatkan bahan tempa, senjata roh, batu ori, dan benda lainnya ke dalam cincin interspatial mereka.